Bisa dengar nggak ya? Halo, suaranya Bisa, kedengaran Pak. nggak? Ada, Pak. Oke, tolong direspon ya. Speaker saya yang hang. Tolong direspon. Jadi kita berapa orang kah? Iya Pak, tadi yang seperti saya bilang tadi Pak, kalau misalnya sekelas itu 2-3 Pak, Iya, iya. tapi Terus? masih ada yang kemungkinan pindah ke pagi Pak. Jadi untuk Oke. Heeh, Untuk jumlah tentunya pasti belum tahu ya. belum tahu yang Zoom hari ini Pak. Oke, udah nggak apa-apa, kita langsung aja ya. Bentar, saya juga agak telat tadi. Tolong on cam ya. Tolong di on cam kan. Muhammad Romli, Nia, Yulita, Anita, Indah, Salinia. Tolong cam dulu sebentar, Nia. Oke, Nia. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ya, Salinia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama saya ucapkan mohon maaf ya, kita sedikit telat mulainya. Sudah terlihatkah slide-nya? Udah Pak, Oke, jadi materi kali ini kita membahas peranan nutraceutical di penuaan dini dan gangguan pasca menstruasi ataupun menopause. Ya. Jadi ada beberapa referensi yang nanti bisa kalian gunakan ya atau bisa kalian lihat-lihat untuk mencari peranan masing-masing nutraceutical ya. Oke, jadi kita mulai. Jadi seperti yang sudah kita pelajari ya, nutraceutical adalah merupakan suatu istilah ya yang dikeluarkan tahun 1989 oleh Dr. Stephen DeVellis ya, di mana ada dua kata ya, nutrien dan parasitical. Ya, yang bisa kita garis bawahi adalah merupakan suatu sediaan ya ataupun suatu makanan atau bagian dari makanan yang nantinya akan memiliki peranan ataupun manfaat kesehatan diantaranya biasa untuk pencegahan maupun untuk pengobatan ya. Ada beberapa penggolongan kategori nutraceutical ya diantaranya seperti yang sudah kita bahas yaitu produk vitamin, mineral, protein, lemak ya, karbohidrat. Kemudian ada lagi fitonutrien ya ataupun fitofarmaka, probiotik, prebiotik maupun enzim ya. Dan biasanya memang dikonsumsi di dalam bentuk suplemen makanan ya. Di Indonesia sih memang belum istilah nutraceutical digunakan secara secara peraturan yang belum ada ya biar masih di suplemen kesehatan ataupun makanan fungsional. Oke, kita masuk ke penuaan ya. Sebenarnya penuaan ini adalah merupakan suatu kondisi yang alami ya, atau suatu proses yang alami, di mana pasti manusia akan mengalaminya ya. Tapi yang paling mengkhawatirkan kalau terjadi penuaannya secara progresif ya, atau mungkin penuaan dini ya. Di mana tanda-tandanya yang terjadi yang biasanya bisa dilihat adalah timbul keriput ya,
terjadinya penurunan kognitif, kemudian kehilangan massa otot, ataupun resiko kesehatan penyakit kronis ya, ataupun kesehatan tulang ya. Nah, ini yang biasanya terjadi atau tanda-tanda ataupun resiko jika terjadi penuaan dini ya. Walaupun itu hal yang suatu yang normal lah ya untuk penuaan ya. Tapi yang paling mengkhawatirkan ketika terjadi penuaan itu terjadi secara progresif ataupun secara cepat ya. Oke, nah mungkin di sini ada suatu faktor-faktor ya yang bisa menyebabkan terjadinya penuaan ya. Teori yang paling populer adalah terjadinya stres oksidatif ya. Ada yang pernah dengar stres oksidatif nggak? Ada yang pernah tahu nggak stres oksidatif itu apa? Halo, ada yang pernah dengar stres oksidatif? Belum, Pak. Oke. Jadi stres oksidatif adalah suatu kondisi ya di mana terjadinya ketidakseimbangan antara radikal bebas ya dengan antioksidan. Ya mungkin saya akan jelaskan di sini ya biar kalian tahu kenapa bisa terjadi stres oksidatif ya. Dan saya akan lebih fokus di sini. Jadi metabolisme ya itu dilakukan ya di dalam sel ya. Jadi metabolisme adalah suatu definisi ya terjadinya suatu proses kimia ya yang terjadi dalam tubuh sepanjang kita hidup ya atau sepanjang hayat ya itu disebut namanya metabolisme ya suatu proses reaksi kimia ya bisa banyak diantaranya ya salah satunya adalah pembentukan energi ya. Nah yang paling yang sering maksudnya yang terjadi adalah metabolisme itu dilakukan oleh sel ya. Dan setiap sel ini pasti akan melakukan metabolisme sepanjang hidup ya. Nah, seperti saya bilang tadi ya, metabolisme adalah suatu proses reaksi kimia ya yang terjadi dalam tubuh dan dia juga akan menghasilkan suatu produk sisa ya. Nah, contohnya seperti ini gampangnya ya. Karbohidrat ya tambah CO2 ya akan menghasilkan energi ya. Sorry, bukan CO2 ini ya, plus yang dia menghasilkan CO2. Ini O2 ya. O2 itu adalah pembakaran ya. Karbohidrat ya tambah ya ini suatu reaksi kimianya ya. Persamaan kimianya ya. Karbohidrat tambah O2 ini pembakaran atau dilakukan metabolisme untuk menghasilkan apa? Energi plus CO2. Nah, CO2 ini adalah merupakan suatu hasil juga ya, tapi tidak kita inginkan sebenarnya gitu ya. Karena bisa berbahaya ya. Tapi ini terjadi ya, ataupun pasti akan ada suatu produk hasil akhirnya ya. Ini salah satu simpelnya. Nah ini disebut juga radikal bebas ya. Kalau kalian pernah dengar radikal bebas ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah ROS atau reactive oxygen species ya. Nah, jadi reaktif oksigen spesies atau radikal bebas ini ya dihasilkan secara umum ya ataupun secara tidak sengaja ya dari hasil metabolisme. Oke. Nah, tubuh memiliki suatu pertahanan yang disebut sistem pertahanan antioksidan ya. Sebenarnya ada 3 ya antioksidan itu, jadi dibagi 3, antioksidan primer ya, kemudian antioksidan sekunder dan antioksidan tersier ya. Nah, kalau antioksidan primer itu setiap sel itu pasti ada ya. Ini adalah mekanisme pertahanan dalam tubuh yang sudah memang di dalam tubuh kita ya, setiap sel itu ada ya. Fungsinya adalah untuk menekan produksi radikal bebas ya. Jadi ketika radikal bebas itu dihasilkan dari proses metabolisme, antioksidan primer itu menekan produksinya. Ya, ini kita bicara normalnya ya. Oke. Nah, sehingga radikal bebas bisa diatasi ya. Jadi mungkin kita harus tahu sifat-sifat dari radikal bebas ya. Radikal bebas itu sifatnya apa? Tidak stabil ya. Kemudian dia tidak memiliki pasangan ya. Maksudnya pasangan itu struktur kimianya ya. Kemudian dia juga merusak ya.
bisa merusak sel. Itu sifat dari radikal bebas. Oke, tadi sudah kita bicara normalnya. Sekarang kita bicara kondisi tidak normal, ya. Ketika produksi radikal bebas itu tidak bisa, ya, tidak bisa bentar cara ngapusnya, oke. Tidak bisa ditekan oleh antioksidan primer sehingga ya produksi radikal bebas itu terlalu banyak, ya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Ya, saya gambarkan contoh seperti ini, ya. Ini ROS atau radikal bebas, ini antioksidan. Ini seperti timbangan, ya. Ketika produksi ROS itu terlalu banyak, ya, dibandingkan dengan antioksidannya, nah ini yang disebut kondisinya adalah stres oksidatif, ya. Jadi saya ulang lagi ya, stres oksidatif adalah suatu keadaan di mana produksi radikal bebas itu lebih banyak dibandingkan dengan antioksidan, ya. Jadi radikal bebas ataupun radikal stres oksidatif ya ketika sudah terlalu banyak ya, itu sudah tidak ada obatnya ya, sudah tidak ada obat ya. Yang ada hanya pemberian antioksidan ya. Jadi ketika terjadi stres oksidatif radikal bebas itu tidak ada obatnya ya, yang hanya bisa kita lakukan adalah pemberian antioksidan. Nah, seperti saya tadi, kita bicara antioksidan primer yang memang ada dalam tubuh, nah kita butuh antioksidan dari luar. Nah, itulah disebut antioksidan sekunder. Fungsi adalah untuk mencari menangkap produksi radikal bebas. Jadi radikal bebas yang sudah diproduksi tetap ditekan, ada radikal bebas yang memang sudah ada di dalam tubuh, nah itu dicari ya, kemudian dinetralkan. Itu fungsi dari antioksidan sekunder. Antioksidan tersier adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ya. Seperti yang saya bilang tadi, sifat dari radikal bebas ya adalah merusak sel-sel lainnya, sehingga ketika sel tersebut rusak bisa jadi menjadi radikal bebas juga ya. Dan kejadian ini reaksi berantai ya. Jadi sel-sel itu menyerang sel-sel lain sehingga menjadi suatu radikal bebas yang banyak, nah, akan menjadi stres oksidatif ya. Nah, sebelum sel itu dirusak, sebelum sel itu merusak ya, diperbaiki oleh antioksidan tersier ya. Oke, saya jelaskan karena konsepnya paling penting di sini ya tentang antioksidan dan sel oksidatif ya. Nah, ini yang suatu teori yang diyakini paling populer ya untuk menjelaskan kenapa terjadinya penuaan dini ya karena kerusakan sel ya. Salah satu adalah disebabkan oleh sel oksidatif. Faktor yang berikut adalah pola makan, ya pola makan yang tidak sehat. Ya bisa karena diet akan gula yang tinggi, ya kemudian diet lemak jenuh, ya dan makanan olahan, ya fast food, ataupun ada makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet, bahan pewarna dan lain. Ya. Kemudian kurang aktivitas fisik, ini juga bisa menyebabkan penuaan ya dini, ya karena kita melakukan aktivitas fisik yang rutin bisa membantu menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Kemudian stres dan kurang tidur, ya ini juga bisa menyebabkan penuaan dini ya karena bisa mempengaruhi hormon-hormon ataupun proses biologis yang berhubungan dengan penuaan. Kemudian paparan sinar matahari, ya ini juga bisa menyebabkan proses penuaan lebih cepat ya karena merusak kulit. Ya mungkin biar kalian terlihat memahami kenapa sih suatu penuaan ini sangat concern ya, khususnya penuaan dini ya. Karena seperti saya bilang tadi ada resiko-resiko ya ketika Anda mengalami suatu penuaan dini, walaupun itu suatu proses yang alami untuk penuaan ya. Nah, risikonya biasanya terkait risiko penyakit kronis ya ataupun penyakit degeneratif ya. Yaitu misalnya kayak kognitifnya berkurang ya, itu juga bisa terjadi pada penuaan ya. Terus maksudnya apa sih maksud penuaan dini yang mungkin lebih tergambarkan lagi? Jadi ada umur kronologis ya, ada umur biologis ya. Umur kronologis itu umur sesuai dengan waktu
kalian lahir ya, misalnya sekarang kalian, bisa saya tanya gini, umur kalian itu sekarang berapa ya, misal 20 tahun, itu disebut umur kronologis ya. Tapi secara fungsi dan organnya kalian umur biologisnya adalah 50 tahun. Ya artinya umur fungsi-fungsi organ tubuh kalian tuh lebih tua ya. Nah, sehingga ini bisa tidak sesuai dengan umur kronologisnya ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan ataupun gejala-gejala yang tidak diinginkan ya. Apalagi ya penuaan juga bisa karena inflamasi ataupun peradangan ya. Kurang lebih dia akan merusak jaringan-jaringan ya, sehingga mempercepat proses. Nah, yang terakhir adalah karena faktor genetik. Nah, faktor genetik ini memang yang mungkin bisa kalian lihat ya, ada yang secara progresif ya penuaan ya, dan biasanya umurnya nggak lama ya untuk karena faktor genetik ini ya. uh, yang bisa kita kelola ya, atau bisa kita kurangi adalah faktor-faktor yang tadi saya sebutkan tadi ya, karena pola makan, karena kurang aktivitas. Nah, itu bisa kita kelola ya. Tapi kalau faktor genetik rasanya ini sudah mungkin kalau dibilang adalah takdir ya. Jadi faktor genetik ya. Dan ada beberapa kasus-kasus ya. Jadi ada anak usia 10 tahun tapi secara wajah kemudian fungsi organ tuh dia umurnya mungkin usia 60 tahun ya. Nah, ini ada ya. Nah, itu disebut faktor genetik. Oke, nah ini peranan nutraceutical ya, di mana peran nutraceutical itu untuk mengurangi ataupun mencegah, bukan mencegah ya, ataupun misalnya memperlambat ya, memperlambat eh, progresivitas penuaan dini ya. Nah, biasanya penggunaannya adalah dengan menggunakan antioksidan, omega 3, asam lemak, kemudian ataupun resveratrol ya, epigalactosid ya, kurkumin. Jadi kita bahas satu-satu. Oke, seperti saya bilang ya, antioksidan. Antioksidan adalah merupakan suatu molekul ataupun senyawa kimia ya, di mana untuk mencegah ataupun memperlambat kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Karena radikal bebas ini sifatnya tidak stabil, ya dapat merusak komponen sel seperti DNA, ya kemudian organel-organel selnya, ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya penuaan dini ya ketika sel-sel tersebut rusak. Fungsi dari antioksidan adalah memberikan perlindungan sel, ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Dia untuk melindungi sel-sel dari kerusakan radikal bebas, ya. Kemudian karena inflamasi ya atau antiinflamasi ya, jadi sebagai antiinflamasi untuk radikal bebas ya. Kemudian untuk melindungi kulit ya, khususnya untuk beberapa antioksidan tertentu ya, biasanya vitamin C dan E ya untuk membantu melindungi kulit. Itu fungsi dari antioksidan. Sekarang omega 3 ya, atau DHA ataupun EPA ya. Biasanya ini adalah kondisinya, pemberian suplemen ini adalah untuk mencegah resiko terjadinya penyakit-penyakit kronis ya, seperti penyakit kardiovaskular ya. Biasanya dia diberikan untuk melindungi kesehatan jantung ya, untuk omega 3. Berikutnya adalah antiinflamasi ya. Jadi omega 3 ini juga bisa sebagai fungsi sebagai antiinflamasi. Kemudian dia juga memiliki fungsi neuroprotektif ya, untuk melindungi jaringan-jaringan saraf ya. Tambah lagi dia juga membantu untuk kesehatan sel itu sendiri ya. Berikutnya adalah resveratrol ya, ini adalah merupakan polifenol yang biasa ditemukan pada anggur ya, anggur merah maupun kulit biji anggur ya. Dan resveratrol ini dia memiliki fungsi untuk mengaktifkan protein ya yang ada di dalam sel ya, sehingga
sel ini bisa terlindungi ya, khususnya sel-sel yang memang akan dirusak ya oleh radikal bebas, khususnya di DNA-nya ya, seperti itu. Jadi sel-sel ini, sorry, resveratrol ini digunakan untuk melindungi DNA ya, secara umum ya, seperti itu. Kemudian dia juga sebagai antiinflamasi ya, memiliki kemampuan antiinflamasi, kemudian juga sebagai perlindungan sel itu sendiri, perlindungan DNA, dan dia memiliki juga fungsi untuk meningkatkan ya sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan kardiovaskular ya, terutama pada kondisi-kondisi faktor-faktor kondisi ya jika terjadi pada penuaan dini ya. Oke, ada pertanyaan? Tolong di on cam kan ya. Saya rasa saya sudah bilang ya, tolong di on cam kan. Kalau Anda tidak on cam ya, saya anggap Anda tidak hadir ya. Atau kalau Anda misalnya pengen tidak on cam sebentar boleh ya. Tolong disampaikan lewat chat ya. Karena kita harus serius ya. Ayo Bapak dia, mau, Nia, Lulu. Bapak mau nanya, Pak. Boleh, boleh. Jadi itu kan saya tuh kan ditanya, Pak, kenapa sih kamu tuh nggak ubanan gitu? Ya, ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, Pak, apa faktor genetik atau apa ya, Pak? Sorry, kenapa kamu apa tidak ubanan? Iya, maksudnya kan kalau usia-usia saya mungkin udah ada yang ubanan gitu. Saya nggak tahu usia kamu berapa. Berapa? Usia saya 36, Pak. Oh, 36 ya. Oke, apa karena faktor genetik gitu ya? Iya, Pak. Soalnya suami saya udah ubanan. Oh, suaminya umurnya Beda 6 tahun sih, Pak. 6 tahun ke bawah, 6 tahun ke atas nih. 42. 42. Oh, 42 ya sama lah mas saya 42 ya. Saya sih udah ubanan ya, saya udah ubanan, terus muka saya ini nggak keriput nggak? Kalau dari ini sih nggak kelihatan, Pak. Iya, ada pernah bertemu langsung dengan saya nggak? Waktu itu pernah sih, Pak, sama Bu Tanti. Ya, Oh waktu iya. lagi ACC steril. Oh udah ini, udah pernah lihat saya? Sekali, Pak. Ya sekali ya. Oke, mungkin dari dekat. Kalau di TV mungkin Afgan ya, mungkin sekilas mirip ya. Oke, jadi intinya gini. Jadi saya bilang tadi ya penuaan ini ada dua. Saya bilang ya tadi ada usia ya, ada usia kronologis ya, umur kronologis sama umur biologis ya. Jadi kronologis itu ya apa sesuai dengan usia KTP ya, Anda lahir tahun berapa ya. Misal 1900 mungkin sih umur 20-an kali ya. Kalian ya. Misalnya 2000 ya, tahun 2000, akhir tahun 2000, sekarang 2024, berarti usia Anda adalah 24 tahun ya, itu secara kronologisnya ya. Tapi ada usia biologisnya, ya ada usia biologis yang biasanya itu berkaitan dengan fungsi-fungsi ya, ataupun secara apa namanya kemampuan organnya ya. Nah mungkin yang tadi Mbak bilang ya Mbak Shelly ya, eh, umur umur saya juga nggak tahu ya untuk fix kita ubanan itu umur berapa ya. Cuman memang saya pun udah ubanan ya, tapi cuman sedikit-sedikit ya ubanan. Tapi itu di usia mungkin 40 saya pun udah keluar ya. Tapi standarnya saya juga belum tahu ya. Apakah di usia 40 sudah keluar ubahan ya ataupun di usia 50 harusnya ya. Tapi saya rasa mungkin kalau 36 memang harusnya sih belum ya. Menurut saya ya, tapi kita harus cek lagi ya. Tapi poinnya gini, mungkin kalau bicara faktor genetik,
ya mungkin yang paling ekstrim ya, kalau itu pernah ada kasus ya, kalau kalian lihat ya masih usia muda, tapi dari sisi apa namanya, dari sisi tampilan ya, selain mohon maaf ya, itu mungkin jauh melebihi dari usia kronologisnya. Ya ada tuh kasus kayak gitu ya. Saya agak lupa nama penyakitnya juga ya. Tapi ada juga istilahnya usia masih muda, tapi dia mungkin casingnya ya bermutu ya atau bermuka tua ya, bisa jadi itu karena faktor-faktor yang saya bilang tadi ya, mungkin kebanyakan tadi ya konsumsi makanan tidak sehat ya, atau ada stres oksidatif ya terlalu banyak ya, apalagi kita tahu ketika Anda keluar rumah aja banyak radikal bebas yang terjadi ya, maksudnya yang di dalam di luar sana ya, polusi ya, seperti itu. Ya, jadi belum ya, mungkin saya agak sulit untuk bilang usia berapa ya uban itu keluar ya. Kalau kita sudah tahu usia berapa ya, tentunya kita bisa tahu kamu terjadi penuaan terlalu cepat ya, penuaan dini. Tapi usia 30-an seharusnya sih belum ya. Tuh. Tapi ada beberapa mungkin ya yang mempercepatnya ya, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, salah satunya adalah yang paling terkenal teorinya itu stres oksidatif ya. Kemudian tadi pola pola tidur ya, kemudian konsumsi ya, aktivitas fisik yang kurang ya, itu bisa mempercepat ya, seperti gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya Pak, Boleh. fakta atau mitos Pak, kalau misalnya bisa jadi ubanan dulu atau gigi rontok atau gigi rontok dulu tapi nggak ubanan. Biasanya kebanyakan gitu Pak. Bener nggak? Maksudnya apa nih? Uban uban duluan atau gigi rontok duluan? Bukan Pak, biasanya kalau misalnya rambutnya putih, giginya nggak rontok. Tapi kalau giginya rontok, rambutnya hitam. Kebanyakan gitu. Memang itu mitos atau fakta? Wah, itu banyak kondisi ya. Kalau kita bilang kondisinya banyak, bisa dimasukin kondisinya. Saya rasa sih bukan fakta atau mitos ya, itu nggak ada apa ya, mungkin bukan fakta ataupun mitos ya, mungkin dikategorikan itu situasional ya, seperti itu. Jadi belum tentu yang ubanan duluan giginya nggak bagus, bagus ya. Nah, gigi yang bagus dia nggak ubanan ya. Ada juga yang teman saya juga ubannya itu gigi masih bagus kok ya. Nggak bagus kok gitu maksudnya. Gitu Mbak Nia. Mungkin lebih spesifiknya adalah jadi gini, sebenarnya tujuannya adalah untuk di perkuliahan kali ini ya, kalian konsumsi antioksidan ya, contohnya vitamin C, E ya, itu adalah umum ya, biasanya untuk memperlambat proses penuaan, atau mungkin kalau kalian suntik vitamin C ya, nah biasanya itu memperlambat memperlambat proses penuaan, atau juga memperbagus kulit-kulit kalian ya. Kalian tahu glutathione ya, glutathione itu juga termasuk antioksidan primer ya, biasa digunakan untuk membuat glowing ya, seperti itu. Oke Mania. Jadi itu situasional ya, menurut saya sih bukan fakta atau mitos ya. Saya rasa harus kalau fakta ya harus diteliti juga ya. Menurut saya sih ya jatuhnya ya mitos lah ya. Oke, ada pertanyaan tentang penuaan? Saya harap Anda tidak bermutu ya, bermuka tua ya, sesuai dengan usianya lah ya. Satu lagi Pak, mau nanya lagi. Kalau misalnya Oh Pak, boleh. misalnya perempuan itu banyak anaknya ya Pak, maksudnya sering melahirkan. Itu apa benar ada regenerasi selnya atau ngaruh ke awet muda? Itu benar nggak sih Pak? Sorry gimana? Kalau anaknya? Eh, perempuan tuh sering melahirkan misalnya Pak, anaknya banyak misalnya. Anak, sorry Mbak, Mm-mm. kurang jelas. Apa yang banyak Terus anaknya? bisa dibikin, kadang-kadang orang ngomong, oh kok awet muda gitu ya, secara fisik gitu Pak. Iya ya. Sebenarnya ada nggak sih Pak, secara penelitian ilmiahnya itu benar nggak sih kayak gitu? Kalau melahirkan banyak anak itu maksudnya. Iya, misalnya dia sering melahirkan, punya anak banyak, terus orang lihatnya kok awet muda ya kamu ya gitu.
Saya rasa sih, ya nggak apa-apa. Saya belum pernah sampai memikirkan ke sana ya, apa ada penelitiannya atau enggak. Tapi saya rasa tidak bisa dikorelasikan ya hubungan banyak anak dengan awet muda ya. Yang paling umum adalah konsumsi ya, konsumsi makanan-makanan ya tertentu yang bisa terlihat ya. Contoh konsumsi misal buah yang mengandung banyak antioksidan ya. Nah itu bisa dihubungkan dengan memperlambat proses penuaan ya gitu. Tapi kalau untuk anak rasanya sih kayak iseng banget juga ya kita meneliti apakah banyak anak bisa punya lebih awet muda ya seperti itu. Tapi kayaknya sih lebih banyak konsumsi makanan ya. Kayak saya seneng makan yang segar-segar ya, maksudnya kayak buah, sayur yang segar ya, seperti karedok lah, lalapan lah, saya seneng tuh. Yang makanya saya bilang ke teman-teman ya, gini, saya pernah ketemu teman yang dulu waktu saya kecil, saya kalau ngelihat bapak-bapak ya, seorang bapak-bapak itu pakai kacamata, kumisnya putih, jenggotnya putih, putihnya masih uban-ubannya dikit-dikit ya. Dan saya sudah lama, jadi teman itu teman SMP ya, ketika ada yang meninggal, ini baru tahun inilah, mungkin di bulan Februari lah ya, teman meninggal ya, bapaknya lah meninggal. Bapaknya meninggal, kebetulan saya nyelawat ya, dan memang saya tidak ada komunikasi lama ya, SMP mungkin sekitar berapa puluh tahun ya, 20 30 kali ya, 30 tahun ya, 30 tahun lebih ya, 30 tahun saya ketemu, saya kaget gitu kan. Ya maksudnya kagetnya ternyata ya usia sama, tapi dia ya itu ketika saya melihat seorang bapak-bapak waktu saya kecil ya itu kayak dia gitu loh. Ya, kumisnya ubannya tipis-tipis gitu kan, teman jenggotnya ya ampun gitu kan. Kalau saya lihat dengan saya sendiri ya gitu kan, rasanya kok dia lebih cepat progresifnya penuaannya gitu loh ya. Nah, ya itu ya maksudnya apa? Karena saya juga suka makan yang tadi ya buah dan sayuran segar ya, itu harus diteliti lagi sih ya. Atau memang ada faktor genetik juga yang memang secara sel saya tidak terlalu cepat ya dalam hal penuaan, walaupun tanda-tandanya sudah ya kayak uban ya seperti itu. Tapi ketika saya melihat ke teman saya yang ketemu itu ya saya rasa sih lebih bermutu dia ya, bermuka tua dia ya dibandingkan saya gitu loh dengan usia yang sama ya. Ya itu. Oke, ya mungkin itu aja ya. Kita masuk lagi ini ya. Oke, kemudian apalagi yang bisa diberikan yaitu kurkumin ya. Eh, ini sebenarnya berdasarkan penelitian-penelitian yang tadi dikasih referensi ya. Ternyata kurkumin itu yang diambil dari kunyit ya, senyawa aktif yang diambil dari kunyit, dia bisa memiliki sifat antiinflamasi ya, antioksidan, kemudian perlindungan DNA dan neuroproteksi ya. Kemudian tambahan lagi perlindungan kulit juga ya untuk kurkumin. Dan ini teh hijau ya atau epigalokatekin galat ya. Sifatnya sih umumnya sama ya, memiliki antioksidan, antiinflamasi, perlindungan DA dan penyegah penyakit kronis ya. Jadi nutraceutical yang biasanya digunakan ya memiliki sifat-sifat tadi yang saya sebutkan ya. Tapi paling umum adalah yang paling sering ya sifat sebagai antioksidan, antiinflamasi ya. Itu yang paling sering umum untuk mencegah penyakit ataupun penuaan dini secara progresif. Oke, kemudian langsung saja kita masuk ke slide berikutnya ya. Menopause ya, mungkin saya akan sedikit cerita aja di sini ya. Menopause adalah suatu kondisi ya, seharusnya memang secara alami ya ini akan dialami oleh wanita ya di usia di atas 40 tahun ya, ini akan mengalaminya. Di mana kondisi ini ditandai dengan menstruasi ya, ditandai dengan menstruasi, berhentinya menstruasi ya. Biasanya itu paling umum ya. Nah, sebagian bagi para wanita ini adalah satu hal yang normal, tapi ada sebagian wanita ya tidak nyaman. Ya, kenapa? Karena akan ada timbul gejala-gejala ya.
mungkin kalau di Indonesia sih saya rasa gejala-gejala ini menjadi suatu hal yang biasa mungkin ya, tapi mungkin ada saja individu yang menganggap gejala ini mengganggu ya. Contohnya apa? Hot flash. Jadi hot flash itu kemerah-merahan yang bisa di sekitar leher, kemudian sweetness ya, dia keluar dingin ya, keluar keringat ya, merasa dingin di saat malam hari ya. Penurunan libido ya, itu biasa terjadi pada wanita menopause. Breast tenderness ataupun keindahan payudara ya berkurang ya. Kemudian juga kekurangan cairan ya ketika melakukan hubungan badan ya, atau kekeringan vagina ya. Ini biasanya gejala-gejala yang terjadi pada wanita menopause ya. Ada beberapa gejala-gejala yang bikin wanita tidak nyaman ya. Tapi kalau saya rasa sih kalau di Indonesia ya, hal-hal ini jadi suatu hal yang lumrah ya, gejala ini. Ya, tapi yang perlu di-highlight adalah kasus osteoporosis ya. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita cegah lah ya, terjadinya kerapusan tulang ya. Nah, kalau bicara menopause itu tidak terlepas dari fungsi hormon estrogen ya. Jadi hormon estrogen ini dia sudah tidak produksi ataupun menurun ya. Sebenarnya fungsi estrogen itu banyak, diantaranya ya yang salah satu adalah untuk mengabsorpsi kalsium ya, selain dia memberikan uh, tanda seks sekunder ya, kalau fungsi estrogen ya salah satu fungsinya. Kemudian juga fungsi estrogen diantara adalah melindungi sel atau melindungi istilahnya pembuluh darah ya. Secara tidak langsung dia memiliki fungsi itu ya, estrogen. Artinya apa? Artinya ketika terjadi menopause, fungsi-fungsi itu akan turun ya. Seperti absorpsi kalsiumnya akan berkurang, kemudian rentan terhadap penyakit-penyakit kardiovaskular karena perlindungan selnya tidak berkurang ya, seperti itu. Ya. Nah, tadi saya bilang ya, yang paling mungkin yang bikin mengkhawatirkan adalah kejadian resiko kekerapusan tulang ya, ataupun osteoporosis ataupun penyakit kardiovaskular ya. Yang mungkin yang perlu di-highlight ya. Nah, biasanya apa oke, ini ciri-cirinya osteoporosis itu apa, penyakit jantung apa? Oke. Biasanya pemberian nutrasika dalam yang umum diberikan adalah isoflavon ya, yaitu adalah termasuk fitoestrogen ya. Fito itu tumbuhan, estrogen itu adalah hormon estrogen. Jadi estrogen yang didapat dalam tumbuhan. Yang paling terkenal ya umumnya adalah soya isoflavon ya. Ini biasa didapatkan di kedelai ya, ataupun produk olahan kedelai. Jadi isoflavon ini karena dia fungsinya mirip seperti estrogen ya, makanya digunakan ya untuk memberikan bond protektif atau untuk melindungi kerusakan-kerusakan tulang ya, karena dia memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi kalsium. Kemudian pemberian vitamin D dan kalsium ya. Nah, ini juga umum ya, karena tadi saya bilang resiko kekerapusan tulang itu lebih besar ya untuk wanita menopause ya. Di atas umur 35 tahun penurunan kepadatan tulang itu berkurang secara progresif ya, khususnya wanita ya, karena ada faktor dia estrogennya berkurang ya. Kemudian pemberian omega 3 ya, karena dia mencegah untuk terjadi resiko penyakit kardiovaskular. Kemudian penelitian yang baru ya, dengan pemberian probiotik ya, ternyata pemberian probiotik seperti yogurt ya, ini bisa mengurangi gejala-gejala menopause ya, seperti hot flash, keringat malam dan kekeringan vagina ya, ataupun cervix ya, lendir cervixnya jadi berkurang ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Peranan nutraceutical di penuaan dan menopause? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, mungkin saya resum ataupun saya recap ya. Penuaan menopause itu adalah suatu proses alami ya sebenarnya ya. Nah, tapi kalau kita bicara penuaan, nah penuaan dini lah yang ini yang harus kita waspadai ya, waspadai ya. Faktor-faktornya diantaranya stres oksidatif, yaitu teori yang paling umum
yang sering digunakan para ahli ya ketika terjadi proses penuaan dini ya. Stres oksidatif itu suatu keadaan di mana produksi radikal bebas lebih banyak dibandingkan dengan antioksidannya ya. Paparan-paparan ketika kita keluar radikal bebas itu udah banyak ya, polusi diantaranya. Belum lagi konsumsi makanan ya. Nah, kemudian ada peranan nutraceutical ya, yang tadi udah kita bahas antaranya adalah antioksidan. Ya, antioksidan itu sebenarnya banyak bisa kita dapatkan ya dari sumbernya ya. Kemudian omega 3 ya, kurkumin ya, sampai ke teh hijau ya. Itu adalah salah satu di antara banyak pemberian nutraceutical untuk mencegah penuaan dini secara progresif ya. Kalau sudah genetik ya sudah tidak bisa dihindari lah. Kemudian menopause itu suatu keadaan kondisi yang normal ya, tapi ada kondisi-kondisi gejala-gejala yang mengganggu ya, seperti hot flash ya, kemudian mood swing, penurunan libido ya, itu gejala-gejala yang bisa saja mengganggu. Dan resiko yang paling ekstrim adalah osteoporosis ya, kekeroposan tulang ya. Nah, ada beberapa nutraceutical yang diberikan ya, di antara tadi ya isoflavon ya, omega 3, vitamin D dan kalsium. Walaupun juga masih banyak vitamin-vitamin yang lain tentunya, tapi itu yang paling umum digunakan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri saja ya. Sebelum itu kita Bapak mau nanya nilai UTS oh gitu. boleh. Kenapa? Nilai UTS, Pak. Belum, Mbak. Saya baru dapat 2 hari yang lalu ya. Nanti ya, insya Allah ya. Kalau nutraceutical, kalau absen kalian bagus, ya saya rasa sih harusnya bagus ya. Tapi kalau misalnya bilang tadi ya di awal ya, kalau ada memang di ketika hasil akhir Anda mengulang, ya ingat ya mengulang loh ya. Ya, nanti tolong japri aja ya. Seharusnya sih ya B lah ya, minimal lah. Oke. Salah mencet. Maaf. Tolong sebutkan nama ya. Misalnya Anita hadir itu ya. Anita Rahman. Anita Rahman. Anita Rahman. Hadir, Pak. Tolong sebutkan nama juga ya. Anita hadir gitu ya. Anita hadir, Pak. Iya, Muhammad Romli. Romli hadir, Pak. Yulita. Yulita hadir, Pak. Pravelina. Pravena hadir, Pak. Lulu Ilmahnun. Lulu hadir. Ayudia. Ayudia hadir, Pak. Fahmi. Fahmi Rizky. Fahmi hadir, Pak. Ananda. Ananda hadir, Pak. Iskandar Hakim. Iskandar hadir, Pak. Nia Febriana. Nia Febriana hadir, Pak. Indah Oktavia. Indah Oktavia hadir, Pak. Siti Azakia. Siti Askia hadir, Pak. Oke, Selinia hadir ya. Berarti hadir semua ini ya. Ada yang belum ke absen? Oke, mungkin yang nggak ada ke absen nggak akan nyaut ya. Oke, berarti saya anggap sudah ke absen semua. Oke, terima kasih ya. Selamat bekerja bagi yang bekerja. Selamat berakhir pekan, yang menikmati akhir pekannya ya. Mungkin dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Saya izin leave. Ya, terima kasih, Pak.